Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febri Nurbayuni ingin menjelaskan tentang studi kasus analisis data dengan statistika pengenalan SPSS 24.0. Untuk itu kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk itu kita akan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu seperti data Excel, kemudian SPSS, konsep dasar uji chi-square atau uji chi-kuadrat merupakan ada tujuannya yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Jenis data yang digunakan dalam uji chi-square berbentuk data kategori atau data frekuensi. Adapun contoh kasusnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Kemudian ada dasar pengambilan keputusan uji chi-square ialah 1. Jika nilai asumsi kurang dari 0,005 maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Kemudian yang kedua, jika nilai asumsi lebih dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Mungkin kalian masih bingung tentang penjelasan ini, maka dari itu kita langsung saja ke contohnya. Di sini saya sudah sediakan data berbentuk kategorisasi. Contohnya di sini adalah jenis kelamin dan pendidikan. Nah, maksud dari kategori adalah variabel kalian itu bisa dikategorisasi dengan jenis kelamin, ada laki-laki dan ada juga perempuan. Kalau misalnya tingkat pendidikan itu ada SMA, diploma, S1 dan ada juga S2. Dan di sini bisa dikategorisasikan. Jadi di sini variabel di dalam bentuk chi-square tidak berupa bentuk data kategorisasi, tetapi juga bisa berupa data frekuensi. Contohnya untuk variabel jenis kelamin, kategorisasinya itu ada L untuk laki-laki dan untuk P perempuan, dan itu kita beri kode 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Untuk tingkat pendidikan itu kategorisasinya ada SMA, diploma, S1 dan S2, itu kita beri kategori yaitu 1, 2, 3 dan 4. Mungkin kalian bingung untuk mengkategorisasikan. Sebenarnya kategorisasi itu gampang. Untuk kalian hitung sebagai itu bagian angket atau yang responden itu biasanya kan ada kolom biodata, dan itu bisa kita peroleh kategorisasi untuk jenis kelamin, atau kalian bisa untuk menambahkan kategori-kategori tertentu sesuai dengan variabel kalian, misalnya usia. Nah, usia ini ada usia kategori remaja, dewasa, dan juga kita kategorikan lansia. Kategori ini kita sesuaikan dengan variabel yang kita miliki yang berupa frekuensi pun kita uji dengan chi-square dan kita bisa kategorisasikan juga nanti. Nah, kita sebagai contoh langsung saja uji di SPSS-nya. Untuk variabel pertama yang harus kita copy adalah kode, yaitu kode yang sudah kita beri kategorisasi ini. Kenapa? Karena SPSS itu tidak bisa membaca huruf atau kalimat atau kata, tetapi dia bisa membaca data berupa angka ataupun kode-kode yang sudah kita tentukan. Jadi di sini saya akan mengcopy kodenya. Kita akan copy datanya terlebih dahulu, kemudian kita pindah ke SPSS, kemudian kita paste, kemudian variabel tingkat pendidikan kita copy juga, kita paste. Di SPSS ini datanya masih belum kita olah, baik dari segi tampilan dan nilai-nilai atau aturan-aturan yang kita tetapkan. Di sini ada var 001 dan var 002.
001 ini adalah jenis kelamin dan 002 ini adalah tingkat pendidikan. Datanya kita ubah diolah di variabel view. Nah, untuk var 001 yang tadi kan kita sudah tahu ini jenis kelamin. Nah, kita beri nama JK. Oke. Kemudian di label kita akan beri nama jenis kelamin. Kemudian di value di sini adalah memasukkan kategori atau nilai-nilai yang kita sudah tentukan sebelumnya. Nah, contohnya untuk 1 itu kita beri label L ataupun laki-laki. Kemudian kita add. Kemudian 2 tadi itu perempuan, kita add, lalu kita oke. Nah, kita di sini udah kelihatan kan nilai values-nya 1 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, kemudian untuk variabel yang kedua yaitu variabel tingkat pendidikan, maka kita var 002-nya menjadi TP. Kemudian di label kita tulis tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan. Kemudian di values, kemudian kita masukkan sesuai data yang kita miliki. Seperti di sini datanya, kalian lihat kategorisasinya untuk tingkat pendidikan ada 4 kategori yaitu SMA, diploma, dan S1 dan S2. Langsung saja. 1 SMA, kita add. Kemudian 2 diploma, kita add. Kemudian 3 S1, kita add. Kemudian 4 S2, kita add juga. Kemudian tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita sudah menentukan variabel view-nya untuk masing-masing variabel. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, yang tadi jadi judulnya var 001 dan var 002 sudah berubah sesuai dengan variabel view yang kita inginkan. Kemudian baru kita uji C-swag. Kemudian kita akan klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita klik cross tab. Nah, kemudian jenis kelamin ini masuk ke rows, kemudian tingkat pendidikan ini kita masukkan ke columns. Kemudian kita klik statistik, kemudian kita conteng chi-square, kemudian continue, lalu kita klik OK. Nah, tabel inilah kita gunakan untuk menentukan itu memiliki hubungan atau tidak. Untuk tabel cash processing summary itu maksudnya bahwa
60 responden kita tadi semua datanya itu telah kita proses sebanyak 60 responden, otomatis 100% data itu telah diolah. Kemudian untuk jenis kelamin tingkat pendidikan cross tabulation. Jadi di sini sudah mengelompokkan data-datanya dan bisa kita pilih untuk bentuk frekuensi. Yang terakhir adalah tabel chi-square test, yang dimana di sini terdapat nilai present chi-square. Nah, nilai inilah yang kita gunakan untuk menentukan apakah variabel kita itu memiliki hubungan atau tidak. Nah, kalian lihat pada nilai asymptotic to site di sini adalah namanya 0,266 ini asymptotic to site. Patokannya adalah kurang kalau. Nah, kita kembali ke catatan untuk pengambilan keputusan chi-square itu adalah patokannya adalah kalau kurang dari 0,05 itu tidak terdapat hubungan yang signifikan. Kalau lebih dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Nah, oke, kita akan mengambil kesimpulan dan kita lihat dengan nilai asymptotic sebesar 0,266 karena nilai asymptotic 0,266 lebih dari 0,05 maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Hal ini dapat diartikan bahwa jenis kelamin seseorang tidak mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan yang makanya itu kan perempuan tidak harus mesti pendidikan wanita itu rendah maupun laki-laki itu pendidikannya tinggi. Itu kalau zaman sekarang itu tidak ada relevansi karena perempuan yang pendidikannya tinggi. Sekian dari uji ini. Terima kasih. Sebelumnya kalau ada kata-kata yang kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.